Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Pramoedya Anantatur, House of Clays. Sebelum terbentuknya Provinsi Banten sejak tahun 2000, Banten telah menjadi daerah yang menjadi sorotan dunia luar. Pasalnya, jauh sebelum pengaruh Islam masuk ke Banten atau jauh sebelum Banten menjadi satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, daerah ini telah menjadi pusat perdagangan lokal, interlokal, pun dunia internasional. Hal ini bisa dibuktikan dengan berdirinya kerajaan bercorak Hindu dan menjadi satu peradaban dalam goresan tinta sejarah. Jika mengutip Muhalli Fadilah, sejarah memang masa lalu, sesuatu yang hilang dari kehidupan. Apapun itu, apalagi kisahnya dramatik, orang lebih suka melupakan daripada mengingatnya. Ada benarnya jika lahir anggapan kelampauan adalah ilusi sejarah, dan penemuan hanyalah memori petualangan arkeologi. Tetapi emas adalah logam mulia, tak lekang karena waktu, tak karat oleh oksidasi. Barangkali karena falsafah itu sejarawan suka dengan metafor The Golden Age untuk menandai kilatan cahaya dari siklus kehidupan manusia. Pada titik siklus itulah Banten menerangi sejarah dunia. Tak hanya Banten, Pandeglang sebagai salah satu wilayah teritori ikut dalam lingkaran sejarah panjang tersebut. Pandeglang dalam pencaturan sejarah Kesultanan Banten telah terbukti merupakan daerah yang strategis. Hal ini bisa dilihat dari berbagai peninggalan sejarah yang terdapat di wilayah Pandeglang. Semua itu bukan hanya membekas pada benda yang berwujud, tapi juga membekas pada kultur kehidupan masyarakat Pandeglang. Pandeglang lahir pada tanggal 1 April 1874. Lebih jelas lagi, dalam Ordonansi 1877 nomor 224 tentang batas-batas Keresidenan Banten, termasuk batas-batas Kabupaten Pandeglang dalam tahun 1925 nomor 9. Maka jelas sekali Kabupaten Pandeglang telah berdiri sendiri tidak di bawah penguasaan Keresidenan Banten. Tak heran, banyak kita temui hingga mutakhir ini peninggalan-peninggalan yang menandakan bahwa bukti otentik grafik turun naik era dalam sejarah terjadi. Rekonstruksi hipotesis keberadaan situs bersejarah, artefak, gedung-gedung eks peninggalan Hindia Belanda, pendopo Kabupaten Pandeglang, Balai Kewedanaan, pun kantor Kecamatan Pandeglang yang menjadi fokus penelitian kali ini. Kecamatan Pandeglang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Awal pembangunan kantor Kecamatan Pandeglang dipergunakan sebagai gedung Dinas Camat Pandeglang, kemudian dipergunakan sebagai kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang bidang kebersihan dan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saat ini Kecamatan Pandeglang dipimpin oleh Bambang Suyanto, SOS, MSI. Beliau lahir di Surabaya, tanggal 25 Februari 1968. Sebelum menjadi camat Kecamatan Pandeglang, dulu jabatan lama Bambang Suyanto adalah sebagai camat di Kecamatan Sindang Resmi, dan saat ini berdasarkan keputusan Bupati Pandeglang nomor 822/Kep 3207 BKPSDM/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Bambang Suyanto diangkat menjadi camat Pandeglang dan dilantik oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 26 Agustus 2022. Bangunan kantor Kecamatan Pandeglang ini berada di wilayah yang cukup strategis, dekat dengan pusat pemerintahan daerah. Bangunan berdenah persegi 4 dengan arah bangunan ke barat. Dahulunya, ruang bagian depan hanya berupa pendopo, ruang terbuka tanpa dinding atau sekat. Namun, saat ini ruang pendopo telah ditambah dengan dinding dan jendela kaca sehingga membentuk ruang tertutup. Atap pendopo ditopang oleh 4 tiang kayu dengan konstruksi mengikat yang berdiri di tengah ruangan. Tiang-tiang kayu tersebut bertumpu pada umpak beton. Tiang-tiang kayu ini masih asli dan belum mengalami penggantian bahan, hanya sekedar renovasi kecil seperti pengecatan ulang. Pada bagian dalam bangunan, terdapat 4 ruang kamar dengan sebuah ruang aula. Lantainya masih menggunakan tegel, bagian yang memperlihatkan perbedaan dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya adalah pada bagian atap. Atap bangunan ini berbentuk atap perisai, pada bagian puncak curam dengan bagian tepi melandai.
Penutup atap menggunakan genteng cetak yang terbuat dari tanah liat. Pintu dan jendela pada bangunan ini sebagian besar masih berbahan asli. Pintu dan jendela asli masih menggunakan sistem bukaan 2 daun. Pintu ganda ini berada di bagian tengah bangunan yang menghubungkan ruang pendopo dengan ruang aula. Sedangkan jendela berdaun rangkap ganda, yakni berpanel kayu di bagian luar dan berpanel kaca di bagian dalam, berada pada kamar di sisi selatan dan timur bangunan. Keaslian lainnya bisa dilihat pula pada engsel jendela yang berukuran besar. Namun, di antara beberapa engsel dan pembuka pintu sudah mengalami pergantian. Bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 500 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 12 meter kali 18 meter ini dibangun sekitar tahun 1848 dengan peruntukan awal sebagai gedung dinas camat. Sekarang dimanfaatkan sebagai rumah dinas. Saat ini gedung kantor Kecamatan Pandeglang berfungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, melaksanakan urusan pemerintahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi